Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Next Project bersama saya Aris Santoso. Dan untuk video kali ini mungkin kita agak geser ke hardware dulu ya. Karena pikiran sudah banyak sekali berkutat dengan software. Dan sebagai refreshing, kita geser ke hardware agar keringat lebih keluar nantinya ya. Entah itu saat patching PCB, saat motong, saat ngebor, dan seterusnya. Dan project yang mungkin akan kita bahas nantinya yaitu, dan mungkin ini akan panjang ya ke depan. Saya tidak berjanji tapi kemungkinan akan panjang karena project ini terkait dengan hardware dan kebutuhan di lingkungan kita ya di sini kadang mati lampu dan seterusnya. Jadi kepikiran untuk membuat lampu emergency yang jumlah dayanya bisa kita atur sendiri. Sebenarnya banyak sekali lampu emergency yang ada di pasaran, cuman kan kapasitas baterainya, kemudian fitur-fiturnya itu terbatas pada yang sudah ada. Misalkan kita ingin menggunakan baterai yang sedikit atau baterai yang banyak sekali, itu bisa kita lepas pasang nantinya. Dan mungkin ini bisa digunakan untuk project-project lain seperti lampu tidur atau yang lainnya. Dan bagian-bagian penting untuk membuat alat seperti itu sebenarnya ada beberapa bagian ya. Yaitu ada bagian untuk step down dari AC jadi DC dari 220 volt tegangan PLN jadi tegangan yang bisa digunakan untuk mencharger yaitu sekitar 5 volt atau 4,2 kalau misalkan kita mengacu pada baterai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga butuh charger controller di mana itu berfungsi untuk mengatur kapan waktunya ngecharge, kapan discharge, dan itu juga harus support overcharge atau over discharge. Jadi bagian kedua itu lebih ke pengelolaan tenaga ya, pengelolaan strum, apakah dia akan dimasukkan ke baterai atau ketika baterai sudah penuh dia langsung menyalakan lampu. Terus bagian yang ketiga adalah baterai tentunya, dan bagian yang keempat adalah lampunya itu sendiri. Karena pemilihan lampu, pemilihan apakah kita menggunakan lampu LED biasa atau menggunakan FOB yang terang sekali, itu juga akan berpengaruh pada awet tidaknya tenaga dalam baterai kayak gitu. Dan pada video kali ini kita masih mencari-cari tentang di bagian pertama ini masih belum pikir ya. Bagian pertama tadi kan bagian shutdown ini belum kita pikirin, tapi kita masih fokus ke bagian yang kedua yaitu bagian charge controller. Dan yang kita cari adalah IC atau controller yang bisa kita atur atau yang bisa kita setting. Di sini ada banyak sekali ya pilihannya, ada kayak gini nih. Ada TP405, cuman kalau kita lihat-lihat kayaknya kita lihat datasheetnya, kita cek datasheetnya dia nggak ada protectionnya, entah itu protection saat ngecas atau saat discharge. Ada yang seperti ini, ada LP2951, ini juga sama. Dan akhirnya kita nemu yang ini, kita nemu yang model seperti ini. Kalau dari keterangannya dia bisa memproteksi saat charging dan saat discharging ya. Kalau kita cek di sini ya, ini juga ada, di sini juga ada lampunya ternyata. Kalau kita lihat mana ya kriterianya. Nah ini mainboard protection function, ada overcharge protection, jadi dia tidak akan overcharge. Jadi kalau sudah full baterai dia akan berhenti ngecas. Kemudian over discharge protection, jadi saat dia nyalain LED lampunya ketika sudah mencapai tegangan tertentu dia akan berhenti. Jadi isi baterai tidak akan sampai habis. Begitu juga ada overcurrent, jadi penggunaan arus yang berlebihan itu juga diproteksi. Kalau kita lihat ya, kalau kita perbesar di sini IC yang digunakan atau controller yang digunakan adalah IP5306 ya. IP5306. Kemudian kalau kita telusuri
datasheetnya, kita dapat datasheet yang seperti ini ya. Kita coba lihat-lihat dulu isi datasheetnya. Jadi kalau misalkan kita baca dari headline atau judulnya, jadi saat charging itu 2 ampere, 2,1 ampere, saat discharging itu 2,4 ampere. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam kriteria fast charging ya, karena dia sudah bisa sampai 2,1 ampere. Kemudian untuk discharge-nya itu 2,4 ampere, dan artinya kita bisa menyalakan LED dengan watt yang besar. Kemudian kita cek di bagian ini, di sini ada buck charger, buck converter dari misalkan nanti kita pakai adapter 12 volt, jadi 5 volt itu bisa. Kemudian ada busnya, jadi buck itu nurunin, kalau bus itu naikin ya, naikin ke beban nantinya. Itu pada proses dischargingnya. Efisiensi untuk bus converter itu 92%, artinya bagus sekali. Dan switching charge efisiensi itu 91%, itu juga bagus. Kemudian saya mau mastiin untuk bagian protectionnya ya. Saya mau mastiin bagian protectionnya. Tapi sebelum itu di sini diinfokan bahwa IC ini support untuk 4,2, 4,3, 4,35 atau 4,4 baterai. Jadi kalau misalkan kita punya satu baterai 18650 itu hanya satu aja. Tapi kalau kita punya dua, kita bisa menggunakan dua-duanya, tapi dengan catatan harus di paralel. Tidak boleh di seri. Kalau di seri nanti jadinya 8,4 volt, bukan 4,2 volt. Gitu. Jadi kalau kita punya 3 juga harus di paralel nantinya. Kemudian ada fiturnya, ada key on off untuk menghidupkan lampu LED kayak ini tadi ya, yang kayak ini ya. Mana deh tadi? Yang ini ada LED-nya. Ini bisa kita ibaratkan sebuah lampu nantinya. Kayak gitu. Di sini juga ada low power. Kemudian saya mau cari bagian protection-nya. Di sini cuman diinfokan output over current, output over voltage. Output berarti dia di bagian discharge. Kemudian input over voltage over current ini bagian charging. Di sini ada thermal shutdown, ini bagus. Kalau dia panas dia akan shutdown sendiri. Cuman di sini belum dijelasin berapa voltase minimalnya ketika dia mau memproteksi outputnya. Ini bisa dipakai untuk power bank, ada portable charger, mobile phone, bahkan di HP juga bisa pakai ini ya. Ada smartphone, handheld devices, kemudian portable media player, dan tablet. Saya akan lompat terus, saya akan fokus pada, nah ini. Kalau kita lihat di skematiknya, komponennya sedikit. Di sini hanya ada satu, ini IC-nya satu, LED indikator ini bisa kita isi, bisa enggak sih sebenarnya bagian LED ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini penting ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jika pakai ini bagian LED-nya harusnya, karena di sini ada simbol LED ya. Ya sekitar 10-an lah paling tidak, nanti kita perlu alat-alatnya ya. Kalau kita scroll ada V-in-nya 5 volt. Jadi kudu 5 volt inputnya. Kemudian V-out-nya 5 volt juga. Jadi ini sangat cocok untuk kabel data USB, entah itu pakai micro USB atau mini USB. Oke, di sini ternyata ada banyak versi. Datasheet yang kita buka sekarang adalah jenisnya IP5306, dan ternyata di sini ada macam-macam. Ada IP5303, ada IP5305, dan seterusnya. Bedanya itu di spesifikasi ininya ya. Dia bisa 1 ampere aja untuk 303, 305 1 ampere juga. 306 itu malah yang paling bagus nih, 24, 2,4. Yang lain di sini tidak dijelasin. Kalau ini kayaknya bisa naik turun voltasenya, ampernya. Ini naik turun kayaknya. Oke, kita fokus yang di IP5306 ya. Kita mau lihat ratingnya ya, ratingnya.
Nah, maksimum rating inputnya maksimum antara 0,3 sampai 6 volt, itu cukup lebar ya, dari min 0,3 sampai 6. Oke, free air temperature, suhunya normal ketika antara 0 sampai 70 derajat Celcius. Yang bawah-bawah ini tidak terlalu penting, saya pikir. Human body model, kalau yang di bawah. Nah, recommended operationnya kayak gini, inputnya itu 5, minimal itu 4,65, tapi maksimalnya 5,5. Jadi kalau misalkan mau pakai ini, ya pastikan ya paling tidak 5 itu sudah aman. 5,2 aman, 5,3 aman. Jangan sampai di atas 5,5 yang pasti. Kemudian current-nya juga sama, itu 2,1 ampere. Oke, ini sudah. Oke, ini input voltage ya. Input voltage minimal, ini yang tadi, data yang tadi ya. Saya penasaran pada protection-nya di bagian mana ya. Oh ini, di bagian ini kan charger system, ini charger system. Kemudian yang protection di bagian bus system. Bus system itu untuk bebannya. Di beban itu battery operation voltage. Jadi baterai beroperasi itu pada rentang antara 3 sampai 4,4. Jadi di atas 4,4 itu tidak akan berfungsi, dan di bawah 3,0 itu tidak akan berfungsi. Artinya kalau baterainya sudah mencapai voltase 3,0 volt itu sudah batas bawah ya, di bawah itu tidak akan bekerja. Artinya lebih aman nantinya. Di sini untuk proteksinya berarti proteksi di antara 3 sampai 4,4. Oke, ini sudah jelas ya. Ini yang saya cari sebenarnya. Kita harus punya proteksi di bagian baterainya. Oke, outputnya 5 ya, 5,0. Oke, control system. Ke bagian bawah. Oke, indication 4 LED. Oh, ini indikator. Kalau misalnya kita pakai 4 begini rangkaiannya. Kalau misalnya kita pakai 3 kayak gini. Kalau misalkan pakai 2, kalau pakai 1 kayak gini. Oke. Nah, ini keterangannya. Kalau 4 LED mode kayak gini. Ya, jadi bisa persentase nanti hasilnya. Kalau on semua berarti di atas 75%. Kalau L1 sampai L3 on, L4 off berarti lebih kecil 75%, tapi lebih besar dari 50%. Kayak gitu. Kalau 4 begini, kalau 3 begini. Oke, ini tombol, ini kalau ada tombol. Nah, ini ada ya. Oke. Nah, ini penting juga, yaitu typical application schematic. Di mana ini adalah skema standar yang bisa kita contoh atau yang bisa kita contek untuk membuat atau merangkai IC ini. Jadi udah jelas nih ukuran-ukurannya. Jadi kita perlu IC, kemudian ada kapasitor 10 mikrofarad, 2R resistornya. Kemudian 1 mikrohenry untuk induktor. Ini ada setengah ohm, tapi ukurannya 0,0603, kecil sekali ya. Oke. Kemudian 22 mikrofarad dan seterusnya. Oke, ini sudah bisa kita coba implementasi nanti. Mungkin pada video berikutnya saya akan bikin rangkaian ini ya, rangkaian ini. Kita akan bikin rangkaian ini pada aplikasi untuk desain PCB, karena saya terbiasa pakai deep trace. Kita nanti akan pakai deep trace, aplikasi deep trace. Kemudian kita konversi jadi PCB. Kemudian setelah kita konversi jadi PCB, baru kita rangkai satu-satu. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga teman-teman yang ingin membuat charger atau sedang mencari informasi tentang IC IP5306 mendapat masukan dari video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video next project berikutnya.